Selesai, tugas sudah selesai dikirimkan. Kita langsung menuju sekarang ke akun guru. Jumpa kembali di channel Cara Tutorial Teknologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Google Classroom. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat kelas di sebuah classroom, kemudian bagaimana mengundang anggota, baik itu anggota guru maupun siswa. Nah, pada video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara memberikan tugas kepada siswa. Kita buka kelas yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita pilih menu tugas, tugas kelas di sini, tugas kelas. Kemudian ada tombol plus buat, kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada tugas, kemudian tugas kuis, kemudian pertanyaan, kemudian materi, dan kita bisa menggunakan kembali postingannya. Dan ini adalah topik bahasan atau kategorinya. Kita mulai dari buat tugas di sini ya. Klik. Kemudian kita akan langsung menuju halaman tugas. Yang pertama kita mengisi judul. Misal saya judulnya adalah membuat organigram kelas dengan MS Word. Kemudian di sini silahkan Anda isi petunjuknya, deskripsinya. Misal saya samakan saja. Selanjutnya, di sini Anda bisa melampirkan dengan mengambil file dari Google Drive, atau mengupload file dari komputer Anda, atau menambahkan link, misal link website tertentu atau blog, atau bisa menggunakan atau menambahkan video YouTube-nya. Misal saya ingin menambahkan langsung video YouTube. Klik, kemudian silahkan telusuri video YouTube Anda atau tempelkan URL-nya. Di sini saya sudah mempunyai URL-nya, saya tinggal klik, kemudian pastekan di sini, tempelkan, kemudian Anda tekan Enter. Nah, ini sudah ada tutorial cara membuat struktur organisasi di Word mudah dan menarik. Kemudian klik tambahkan video. Oke, selesai. Membuat judul, memberi petunjuk, dan membuat lampiran. Selanjutnya, tugas tersebut ini akan diberikan untuk kelas yang mana? Ini tadi sudah ada kelas TIK ya. Nah, kemudian di sini tugas bisa diberikan kepada semua siswa atau salah satu siswa saja. Salah satu, salah dua, salah tiga siswa ya, atau seluruh siswa. Kita klik saja di sini semua siswa. Kemudian di sini ada poin. Poin ini adalah poin maksimal yang akan kita berikan untuk menilai tugas ini. Kemudian di sini ada tenggat waktu, yaitu batasan waktu. Bisa tugas ini kita berikan tidak ada batasan waktu atau kita berikan batasan waktu. Misal mau berapa jam nih atau berapa hari begitu ya. Nah, di sini sekarang tanggal 24, misal saya ingin tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Senin. Tanggal 27 September 2021, waktunya kita bisa setting juga, misalkan waktunya jam 17.00. Oke, seperti itu, kemudian enter. Oke, selanjutnya di sini ada topik. Nah, tugas ini masuk ke dalam topik yang mana atau kategori apa? Kita klik di sini. Karena sekarang belum ada topik, maka saya buat topiknya. Di sini topiknya adalah belajar MS Word seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah rubrik. Nah, khusus untuk rubrik ini nanti akan saya bahas secara khusus pada video selanjutnya. Khusus pembahasan tentang rubrik karena agak panjang ya. Oke, selesai. Kita sudah membuat sebuah tugas dan kita langsung saja klik tombol tugaskan di sini. Klik tombol tugaskan, sedang diproses. Selesai. Kita sudah membuat tugas mengenai membuat organigram kelas dengan MS Word dengan topik belajar MS Word. Oke, kita lihat di sini. Klik.
Nah, di sini karena saya baru ada 2 siswa, maka di sini keterangannya diberikan kepada 2 siswa. Nanti jika ada siswa yang menyerahkan, maka di sini akan berubah posisinya. Kita cek di akun siswa ya. Kita buka akun siswa dulu. Nah, sekarang saya sudah berada di akun siswa. Nah, di sini di pengumuman di forum, di sini Ahmad ST memposting tugas baru, membuat organigram kelas dengan MS Word. Oke, selanjutnya kita tinggal klik saja tugas ini. Maka selanjutnya siswa tinggal mengerjakan tugas menggunakan MS Word sesuai dengan petunjuk atau tutorial yang ada di sini. Kemudian selanjutnya siswa akan menambahkan atau membuat tugas di sini. Tambahkan atau buat. Nah, untuk menambahkannya, di sini bisa menggunakan file yang sudah disimpan di Google Drive, di link atau file yang ada di komputer. Atau kalau misalkan nanti membuatnya menggunakan Google Dokumen atau Google Drive, ini sudah ada di sini ya. Di sini contohnya kita menggunakan MS Word, maka kita klik filenya di sini. Kemudian kita akan buka browse. Kemudian kita lihat tugasnya. Cara membuat struktur organisasi di sini. Pilih filenya, kemudian klik tombol open. Kemudian akan langsung upload tugasnya, diproses. Selanjutnya, siswa menyerahkan tugas tersebut. Nah, sebelum menyerahkan, misalkan siswanya ingin berkomentar pesan secara langsung kepada gurunya. Misalkan kita tambahkan komentar, Pak, berikut saya sampaikan tugasnya. Klik tombol posting, kemudian serahkan. Kemudian serahkan tugas, ada konfirmasi ya. Serahkan. Selesai, tugas sudah selesai dikirimkan. Kita langsung menuju sekarang ke akun guru. Nah, di akun guru sekarang sudah berubah. Sekarang sudah ada terlihat 1 diserahkan, 1 diberikan. Artinya ini sudah ada 1 siswa yang mengerjakan tugas. Kemudian masih ada 1 siswa yang belum mengerjakan tugas. Kita klik di sini, diserahkan. Selanjutnya, guru akan melakukan penilaian tugasnya. Kemudian ini lampirannya bisa diklik. Maka lampirannya akan terbuka seperti ini. Nah, ini lampirannya sudah ada. Tugasnya sudah dikerjakan, kemudian kita langsung memberikan nilai. Nilainya misalkan 100. Nilainya maksimal. Kemudian saya memberikan komentar atau pesan pribadi kepada siswa ini. Misalkan, bagus. Semangat terus. Kemudian posting. Nah, jangan lupa setelah memberikan penilaian dan membalas komentar pribadi, kita kembalikan tugas ini kepada siswa. Klik kembalikan, kemudian konfirmasi, kembalikan. Maka tugas telah dikembalikan kepada siswa. Nah, di sini sudah berubah ya. Diserahkannya menjadi 0. Kemudian ini yang 1 orang yang belum mengerjakan atau mengumpulkan. 1 orang sudah mengerjakan dan sudah kita berikan penilaian. Nilainya tampil di sini 100 dari 100. Oke, sekarang kita beralih ke akun siswanya. Nah, di akun siswa di sini sudah ada ya, langsung tampil. Nah, ini pesan dari Pak Ahmad tadi, bagus, semangat terus. Kita lihat di sini nilainya 100 dari 100. Demikian bagaimana cara membuat tugas untuk siswa. Kemudian bagaimana juga cara melakukan penilaiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya.